Saya Willy Masem, SC, calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, Dapil 6, Kabupaten Maibra dan Tamrau, dari Partai Perindo nomor urut 1. Melalui kesempatan ini, saya ingin menyapa dan menyampaikan secara terbuka kepada masyarakat Maibrat dan Tamrau untuk mengetahui tujuan dan maksud saya mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya periode 2024-2029. Tentu saya melihat situasi kehidupan orang asli Papua di 5 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat Daya sejak lama sampai pada hari ini sangat memprihatinkan, sehingga saya harus memutuskan diri untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD. Untuk itu tentu saya memiliki beberapa tujuan, terutama 3 tujuan utama. Yang pertama, menyangkut perlindungan terhadap ekonomi orang asli Papua, pembebasan biaya pendidikan bagi orang asli Papua, perlindungan hutan adat dan penguatan kelembagaan masyarakat adat. Lalu yang keempat, itu daerah-daerah terpencil yang tidak dilalui oleh transportasi darat, laut, dan udara perlu mendapat perhatian khusus pemerintah melalui subsidi anggaran pemerintah. Hal-hal tersebut yang memotivasi saya sendiri sehingga saya mencalonkan diri ketika Tuhan dan masyarakat Tamrau dan Maibrat memberikan amanah kepada saya, maka itulah yang akan saya perjuangkan melalui kewenangan, melalui kapasitas yang saya miliki di kemudian hari atau setelah saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya. Cukup lama masyarakat asli Papua yang berada di gunung, yang berada di lembah, yang berada di bantaran sungai, yang berada di pesisir dan pulau, mereka mengeluh dan mengeluh. Kapan ada orang yang datang mendengar keluhan mereka, menjawab keluhan mereka, dan mengatasi keluhan mereka sampai hari ini? Untuk itu, saya berkomitmen ketika saya terpilih menjadi anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya, maka 4 hal itu menjadi fokus utama saya untuk bekerja sungguh-sungguh, bekerja dengan semua sumber daya yang saya miliki untuk membantu, untuk meminimalisir penderitaan yang sudah lama masyarakat hadapi di atas tanah ini, terutama Kabupaten Maibra dan Tamrau. Nah, bagaimana caranya untuk menjawab keluhan ini? Maka pemerintah daerah Provinsi Papua Barat Daya perlu mendorong regulasi melalui peraturan daerah khusus yang memberikan perlindungan proteksi terhadap ekonomi orang asli Papua, supaya di situ ada ruang untuk mama-mama yang jual pinang, yang jual keladi, yang jual kasbi, yang jual gedi, yang jual sayur gohi, yang jual minyak enceran, pompa bensin mini. Ini harus dikhususkan untuk orang asli Papua. Orang Papua tidak bisa dia buka toko, ruko, atau supermarket dalam waktu yang singkat. Orang Papua hanya hidup mengandalkan jualan-jualan tersebut untuk menghidupi kehidupan keluarganya, anak-anak yang sekolah di sekolah, yang kuliah di luar Jawa, ya di dalam Papua, hanya mengandalkan jualan-jualan tersebut. Nah, kalau pemerintah tidak mengatur secara baik, peluang ekonomi mereka ini diambil alih oleh orang lain.
Lalu orang asli Papua dia hidup di mana? Ini masalah. Lalu yang kedua, pembebasan biaya pendidikan wajib kita harus dorong, kita harus lindungi melalui sebuah peraturan daerah khusus yang memberikan ruang khusus kepada orang asli Papua dalam hal penggunaan otonomi khusus, uang dana otonomi khusus. Supaya anak-anak kita yang sekolah SD, SMP, SMA maupun kuliah sudah ada porsi anggarannya. Anggaran sudah disiapkan melalui dana otonomi khusus sehingga tidak membebankan masyarakat kecil yang tidak punya pendapatan atau pekerjaan tetap. Pemerintah harus bekerja melayani orang Papua menggunakan otak, bukan sekedar melayani orang Papua di atas tanah ini harus dengan hati, bukan sekedar mencari kepentingan tertentu. Tidak. Orang Papua dia butuh dihormati, dia butuh dilindungi sehingga dia merasa menjadi tuan di atas negerinya sendiri. Disitulah orang Papua tidak akan bicara atau tidak akan berteriak Otsus itu gagal. Yang ketiga, perlindungan hutan adat dan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat ini penting. Hutan itu dilindungi, orang Papua menjadikan hutan itu ibu, tempat mereka hidup, tempat mereka berburu, tempat mereka mencari. Tapi kalau hutan ini sudah diambil alih, dicaplok, dibabat habis oleh kepentingan-kepentingan lain, maka kehidupan orang Papua akan terancam. Lalu penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat adat, pemerintah harus melalui anggaran yang sudah disubsidikan. Maka percaya dan tidak bahwa 2-3 tahun yang akan datang, daerah-daerah terpencil misalnya, contoh di Kabupaten Tambrau, Kampung Aifamas, Kampung Miri, di daerah pesisir Tubau, Kwesefo, di wilayah Maibrat, di Ainesa, di Makiri, di Womba. Ini dalam 2-3 tahun yang akan datang tidak kalah saing dengan wilayah-wilayah yang ada di perkotaan atau yang dilalui oleh transportasi darat, laut, dan udara. Rumah mereka akan sama, sekolah, gereja, dan jalan setapak atau jalan kampung akan sama seperti daerah di kota. Inilah harapan kita, inilah masalah-masalah yang mendorong sehingga saya sendiri memilih untuk ikut mencalonkan diri sebagai calon anggota DPRD Provinsi Papua Barat Daya dari Dapil 6 Kabupaten Maibra dan Tambrau periode 2024-2020.